Shalom, jumpa lagi dengan saya dalam pelajaran bahasa Latin part keempat. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang predikat atau sebutan Latin. Ada dua jenis predikat, predikat 1 dan predikat 2. Yuk kita lihat satu persatu. Predikat atau sebutan kalimat Latin 1. Apa kiranya yang menyebabkan bedanya antara sebutan laudat dan laudant dalam contoh kalimat tunggal dan jamak? Jawabannya, akhiran predikat berubah kalau pokok atau subjek dijamakan. Misalnya, Regina agricolam laudat. Regina akhiran A berarti subjek tunggal. Tetapi kalau dia dijamakan, berubah menjadi jamak, Regine agricolam laudant. Bukan lagi laudat, tapi laudant. Kesimpulan, akhiran predikat kalimat Latin disesuaikan dengan pokok. Kalau pokoknya tunggal, akhiran predikatnya at. Kalau pokoknya jamak, akhiran predikatnya ant, ant. Laudat menjadi laudant, amat menjadi amant, vokat menjadi vokant, arat menjadi arant, delektat menjadi delektant, dan lain-lain sebagainya. Sebagai latihan, di sini di buku ada beberapa kalimat Latin yang belum sempurna. Kita diminta untuk menambahkan atau mengisi at atau ant. 1. Agricola laut ditambah at menjadi laudat karena agricola. Yang kedua, Regina laut sama laudat, Regina laudat. Puele laut, nah ini jamak, puele akhiran ae dibaca e, itu jamak, berarti puele laudant, ia memuji gadis. Agricola laudat, ia memuji petani. Regina laudat, ia memuji ratu. Puele laudant, ia memuji gadis-gadis atau para gadis. Regine laudant, ia memuji para ratu atau ratu-ratu. In cola laut ditambah at, laudant. Agricole laut, laudant. Itu predikat 1. Hafalkan kata-kata bahasa Latin dan artinya dalam bahasa Indonesia. Regina artinya ratu. Agricola artinya petani. Incola artinya penduduk. Puela artinya gadis. Aqua air. Nah, sering salah kalau kita ke kios atau ke toko, sering orang katakan beli air aqua, salah. Kalau yang mau dibeli adalah aqua, katakan saja beli aqua karena aqua artinya air. Terra tanah atau bumi. Adiufat membantu. Laudat memuji. Vokat memanggil. Amat mengasihi. Arat membajak. Liberat membebaskan. Nah, terjemahkan beberapa kalimat. Di sini ada 10 kalimat, tapi saya hanya ambil 3 kalimat supaya membantu kita memahami tentang predikat sebutan Latin 1. Regina agricolam laudat.
Artinya ratu memuji petani. Ratu jadi subjek karena akhiran A. Agricolam jadi objek karena akhiran AM, objek tunggal. Petani, laudat. Agricola reginam laudat, petani memuji ratu. In cola agricolam vocat, penduduk memanggil petani. Itu 3 contoh kalimat predikat 1. Yang berikut kita masuk ke predikat atau sebutan kalimat Latin 2. Penjelasannya, tidak selalu suatu kata benda menjadi subjek kalimat seperti dalam predikat 1 tadi. Sering subjek kalimat ialah suatu kata ganti orang seperti saya, ia, kamu, kami, mereka. Subjek semacam itu juga dinyatakan melalui akhiran predikat seperti berikut. Reginam laudo, saya memuji ratu. Laudat kalau berubah menjadi saya subjeknya jadi laudo. Reginam laudas, engkau memuji ratu. Reginam laudat, ia memuji ratu. Reginam laudamus, kami memuji ratu. Reginam laudatis, kamu, kalian memuji ratu. Reginam laudant, mereka memuji ratu. Hafalkan istilah berikut. Bagian kata kerja yang berubah disebut akhiran. Akhiran itu menyatakan siapa yang memuji. Bagian tetap yang tidak berubah disebut akar kata kerja. Dalam hal ini akar kata kerja ialah lauda. Kesimpulan, dalam bahasa Latin, subjek menentukan akhiran dari predikat. Sebaliknya, predikat memberi keterangan tentang siapa atau apa subjek kalimat. Jadi, dapat disimpulkan begini. Persona tunggal dan persona jamak. Saya akhirannya O. Engkau akhirannya S. Ia akhirannya T. Kami jamak akhirannya mus. Kamu akhirannya tis. Mereka akhirannya nt. Ada catatan penting mengenai predikat 2 ini, kata ganti orang. Perhatikanlah. 1. Huruf A pada akhir akar kata kerja dihilangkan di muka akhiran O dalam persona pertama tunggal. Tadi lauda menjadi laudo, A-nya dihilangkan. Ya. Amat mengasihi, yang mengasihi, saya mengasihi menjadi amo, A-nya dihilangkan. Ya. Yang kedua, akhiran untuk ia dan mereka sama seperti dalam predikat 1 tadi. Ketika persona itu suatu kata benda, jadi akhiran untuk ia T, untuk mereka nt. Nah, dalam predikat 1 akhiran untuk tunggal T, untuk jamak nt juga. Laudat menjadi laudant. Amat menjadi amant. Vokat menjadi vokant. Yang berikut masih ada hubungan dengan predikat kedua ini, kata ganti orang, ada istilah tasrifkan. Nah, ada 4 soal di sini. Tasrifkan. Teram aro. Puelam foko. In kolam aro.
reginam adiufo. Nah, kalau ditasrifkan teram aro menjadi teram aro, teram aras, teram arat, teram aramus, teram aratis, teram arant. Artinya, saya membajak tanah, teram aro, engkau membajak tanah, teram aras, ia membajak tanah, teram arat, kami membajak tanah, teram aramus, kamu membajak tanah, teram aratis, mereka membajak tanah, teram arant. Yang kedua, puelam foko, saya memanggil gadis. Ditasrifkan puelam foko, puelam fokas, puelam fokat, puelam fokamus, puelam fokatis, puelam fokant. Artinya, saya memanggil gadis, engkau memanggil gadis, ia memanggil gadis, kami memanggil gadis, kamu memanggil gadis, mereka memanggil gadis. Yang kedua, in kolam amo, saya mengasihi penduduk. Kemudian ditasrifkan menjadi in kolam amo, in kolam amas, in kolam amat, in kolam amamus, in kolam amatis, in kolam amant. Sama seperti tadi, saya, engkau, ia, kami, kamu, mereka. Kemudian reginam adiufo, reginam adiufo, saya membantu ratu. Kemudian ditasrifkan reginam adiufas, reginam adiufat, reginam adiufamus, reginam adiufatis, reginam adiufant. Nah, begitu cara menafsirkan. Menasrifkan, bukan menafsirkan. Menasrifkan. Gampang saja. Yang penting tahu hukumnya atau rumusnya. Yang berikut, hafalkan kata-kata baru lagi. Filia artinya anak perempuan. Mensa artinya meja. Victoria artinya kemenangan. Cena artinya makan malam. Ornat artinya menghiasi. Parat artinya menyediakan. Narat artinya menceritakan. Delektat artinya menyenangkan. Nah, sebagai latihan, ada beberapa nomor, ada 10, tapi saya ambil beberapa saja. Nomor 1, saya memuji anak perempuan. Diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, bunyinya seperti apa? Saya memuji anak perempuan. Filiam laudo. Jadi kalimat itu ketika dilatinkan menjadi 2 kata saja. Filiam anak perempuan karena dia objek harus akhiran am. Laudo karena saya yang memuji. Filiam laudo. Kemudian engkau menghiasi meja. Menghiasi tadi dalam bahasa Latinnya ornat. Kalau engkau berarti bunyi kalimat Latinnya mensam ornas. Mensam akhiran am sebagai objek, kemudian subjeknya engkau. Maka dari ornat menjadi ornas. Yang berikut, ia membajak tanah. Teram arat. Teram tanah sebagai objek, arat membajak, ia membajak. Yang keempat, saya bercerita. Nah, ini 2 kata, tetapi ketika dalam bahasa Latin dengan menggunakan rumusan tadi, o, s, t, mus, tis, nt, saya bercerita. Itu menjadi 1 kata saja, artinya naro. Karena bercerita, menceritakan dalam bahasa Latin narat. Tapi kan o ditasrifkan menjadi naro. Saya bercerita. Saya ambil 1 kalimat lagi. Yang kelima,
engkau menyediakan makan malam. Nah, engkau menyediakan makan malam. Subjeknya engkau, makan malam, objeknya menyediakan, itu predikatnya. Maka bunyi kalimat Latinnya menjadi cenam, dari cena, cenam paras. Engkau, dari parat menjadi paras. Engkau menyediakan makan malam. Cenam paras. Itulah contoh-contoh kalimat Latin predikat 2 kata ganti orang. Sekian dan terima kasih. Video tentang predikat 1 atau sebutan kalimat Latin 1 dan predikat atau sebutan kalimat Latin 2 dengan contoh-contoh kalimat dan penjelasannya. Kali berikut, dalam part berikut saya akan buat video tentang genitivus. Terima kasih. Wassalam. Tuhan memberkati.